Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Yazid bin Muawiyah. Siapakah Yazid bin Muawiyah sebenarnya? Yazid bin Muawiyah atau dikenal dengan Abu Khalid al-Umawi lahir pada tahun 25 Hijriah. Dia bertubuh gemuk dan berbulu. Ibunya bernama Maisun binti Bahdal al-Kalbiyah. Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya dan beberapa orang meriwayatkan hadis darinya. Di antaranya anaknya Khalid dan Abdul Malik bin Marwan. Hasan al-Basri berkata, dua orang perusak urusan manusia adalah Amr bin al-As. Itu terjadi saat dia mengisyaratkan kepada Muawiyah untuk mengangkat Al-Quran saat minta dileraikan persengketaan. Seruan itu mendapat sambutan dari para qurra. Peristiwa tahkim atau penengahan ini menjadi goresan sejarah panjang hingga hari kiamat dengan memunculkan kaum Khawarij. Yang kedua adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Peristiwanya adalah sebagai berikut. Saat dia menjadi gubernur Muawiyah di Kufah, Muawiyah menulis surat kepadanya yang isinya, "Jika kamu selesai membaca surat ini, menghadaplah kepada saya, kamu akan saya pecat." Al-Mughirah tidak segera menghadap Muawiyah, maka tatkala dia menghadap, Muawiyah berkata, "Apa yang menyebabkanmu datang terlambat?" Al-Mughirah berkata, "Saya membereskan satu perkara yang telah saya persiapkan sejak lalu." Muawiyah berkata, "Perkara apakah yang kamu maksud?" Al-Mughirah menyambung, "Saya membereskan baiat orang-orang Kufah untuk Yazid." "Apakah telah kau lakukan itu?" tanya Muawiyah. "Ya," kata Al-Mughirah. Muawiyah berkata, "Jika itu penyebabnya, maka kembalilah, saya kembalikan kamu kepada kedudukanmu." Tatkala keluar dari ruangan Muawiyah, para sahabatnya berkata kepadanya, "Apa maksud dari semua itu?" Al-Mughirah berkata, "Saya mengikat kaki Muawiyah di batang kayu yang ditancapkan di tanah yang menyesatkan, di mana dia tidak akan pernah lepas hingga hari kiamat." Al-Hasan al-Basri berkata, "Karena perkataan Al-Mughirah inilah Muawiyah meminta rakyatnya untuk membaiat anaknya. Andai kata bukan karena peristiwa ini, mungkin saja masalah khalifah akan ditetapkan berdasarkan musyawarah hingga hari kiamat." Ibnu Sirin berkata, Amr bin Hadam datang menemui Muawiyah. Dia berkata kepadanya, "Saya ingatkan kepadamu tentang umat Muhammad. Siapa yang akan kau jadikan sebagai penggantimu sebagai khalifah?" Muawiyah berkata, "Kau telah menasihatiku dan kau telah pula mengatakan pendapatmu. Sesungguhnya tidak ada lagi kecuali anakku dan anak-anak mereka. Namun anakku jauh lebih berhak untuk memangku khalifah." Adhiyah bin Qais berkata, dalam sebuah pidatonya Muawiyah pernah berkata, "Ya Allah, jika ketentuan saya menjadikan Yazid sebagai penggantiku karena aku melihat dia memiliki keutamaan, maka sampaikanlah dia untuk menduduki khalifah dan tolonglah dia. Dan jika yang saya putuskan ini hanyalah karena rasa cinta seorang ayah kepada anaknya, maka cabutlah nyawanya sebelum dia menduduki kursi khalifah." Tatkala Muawiyah meninggal, penduduk Syam membaiat Yazid. Kemudian dia mengutus seseorang ke Madinah agar orang yang ada di sana membaiat dirinya. Namun Al-Husain dan Abdullah bin Zubair enggan membaiatnya. Keduanya keluar pergi menuju Makkah. Abdullah bin Zubair tidak membaiat dan tidak pula mengajak orang lain untuk membaiat dirinya. Sedangkan Al-Husain mendapatkan kiriman surat dari penduduk Kufah meminta dirinya untuk datang ke Kufah pada masa Muawiyah. Namun Al-Husain tidak mau. Tatkala Yazid dibaiat, mereka kembali mengirim surat dan memintanya untuk datang ke Kufah. Dia lalu berminat untuk pergi ke Kufah dan menemui mereka. Abdullah bin Zubair mengusulkan agar dia pergi ke Kufah, sedangkan Abdullah bin Abbas melarangnya. Dia berkata, "Janganlah kau lakukan itu." Abdullah bin Umar juga berkata, "Janganlah engkau keluar menuju mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pilihan kepada Rasulullah antara dunia dan akhirat.
dan dia memilih akhirat, sedangkan engkau adalah cucu Rasulullah, maka engkau tidak akan mendapatkan dunia." Abdullah bin Umar merangkulnya dan dia menangis lalu meninggalkannya. Abdullah bin Umar berkata, "Husain telah mengalahkan kita dengan keinginannya untuk keluar. Demi Allah, sesungguhnya telah terdapat pelajaran dalam diri ayah dan saudaranya." Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id dan Waqid al-Laitsi juga berusaha mencegahnya untuk pergi. Namun Al-Husain tidak menerima nasihat seorang pun dari mereka. Al-Husain tampaknya sudah bertekad untuk pergi menuju Irak. Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, "Saya kira kamu akan dibunuh di tengah-tengah istri dan anak-anak perempuanmu, sebagaimana Utsman dibunuh." Namun Al-Husain tetap tidak menerima nasihat Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas menangis terseduh dan dia berkata, "Kau membuat senang Abdullah bin Zubair." Tatkala Abdullah bin Abbas melihat Abdullah bin Zubair, dia berkata, "Telah terwujud apa yang kamu senangi. Husain kini telah meninggalkanmu dan meninggalkan Hijaz." Lalu dia membaca sebuah syair, "Wahai engkau burung kanbarah, kini telah terang langit bagimu, maka putihkanlah dia atau kuningkanlah serta ukirlah sekehendakmu." Orang-orang Irak mengirim utusan dan menulis surat kepada Al-Husain agar memintanya untuk segera datang ke Irak. Imam Husain kemudian pergi menuju Irak pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dia disertai oleh beberapa keluarganya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan serta anak-anaknya. Yazid bin Muawiyah segera mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuhnya. Ziyad mengirim pasukan sebanyak 4.000 orang yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang Irak sama sekali tidak membunuh Al-Husain sebagaimana yang mereka lakukan kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Tatkala mereka mengangkat senjata, Al-Husain memberikan tawaran kepada mereka. Pertama, menyerah dan pulang kembali ke Mekah atau pergi sendiri menemui Yazid. Namun orang-orang itu menolak apapun selain mereka harus membunuh Al-Husain dan keluarganya. Al-Husain dibunuh dan kepalanya mereka letakkan di dalam baskom ke hadapan Ziyad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang membunuhnya. Begitu juga Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Al-Husain dibunuh di Karbala. Tentang pembunuhannya terdapat kisah yang sangat memilukan di mana hati kita tidak mungkin sanggup menanggungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 26 orang lainnya terbunuh dalam pembantaian Karbala tersebut. Tatkala Al-Husain dibunuh, dunia seakan terhenti selama 7 hari. Sedangkan matahari merapat ke dinding laksana kain yang menguning. Bintang-bintang saling bertabrakan. Dia terbunuh pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Ufuk langit memerah selama 6 bulan, serta ufuk merah tersebut kelihatan terus-menerus yang sebelumnya belum terjadi seperti itu. Disebutkan bahwa tidak ada satupun batu yang ada di balik Baitul Maqdis saat itu, kecuali di bawahnya akan ditemukan darah kental. Tumbuh-tumbuhan berwarna hijau yang ada di markas tentara mereka menjadi laksana bara. Saat mereka menyembelih unta, mereka dapatkan pada daging-daging unta sesuatu laksana api. Lalu mereka memasaknya, dan ternyata daging itu menjadi laksana buah alkam, atau nama buah yang rasanya sangat pahit. Ada seorang yang mencaci Al-Husain, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan kepadanya 2 benda dari langit hingga ia menjadi buta. As-Salabi berkata, beberapa perawi meriwayatkan dengan jalur yang beragam. Dari Abdul Malik bin Umair Al-Laitsi, dia berkata, "Saya melihat di istana ini, istana di Kufah. Kepala Al-Husain bin Ali berada di hadapan Ubaidillah bin Ziyad yang dia letakkan di atas perisai. Lalu saya juga melihat kepala Ubaidillah bin Ziyad di hadapan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid. Saya juga melihat kepada Al-Mukhtar di hadapan Mus'ab bin Zubair. Lalu saya lihat kepala Mus'ab di hadapan Abdul Malik. Lalu saya ceritakan hal ini kepada Abdul Malik.
Dia merasa ketakutan dengan kejadian-kejadian ini, maka dia pun berpindah tempat. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Salma, dia berkata, saya menemui Ummu Salamah yang saat itu sedang menangis. Saya tanyakan kepadanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Dia berkata, saya semalam melihat Rasulullah dalam mimpi saya. Saya lihat kepala dan jenggotnya berdebu. Saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya baru saja menyaksikan pembunuhan Al-Husain. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Saat itu tengah hari, Rasulullah kelihatan berambut acak-acakan dan berdebu, sedangkan di tangannya ada botol dengan darah di dalamnya. Lalu saya katakan, demi ayah dan ibuku, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, ini adalah darah Al-Husain dan teman-temannya. Sejak hari ini saya mencarinya. Lalu dia menghitung hari itu. Ternyata hari itu adalah hari Asyura. Abu Nuaim dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Ummu Salamah. Dia berkata, saya mendengar jin menangis dan meratapi kematian Al-Husain. Salaf dalam amalinya meriwayatkan dari Khabab Al-Kalbi. Dia berkata, saya datang ke Karbala. Saya katakan kepada salah seorang terpandang dari kalangan Arab, katakan kepada saya bahwa kalian mendengar ratapan jin. Dia berkata, kamu tidak akan mendapatkan seorang pun kecuali dia akan mengatakan bahwa dia telah mendengar hal itu. Saya katakan kepadanya, coba katakan apa yang kamu dengar itu padaku. Dia berkata, saya mendengar jin-jin itu bersenandung seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap keningnya karena di pipinya bersinar kemilau. Kedua orang tuanya dari keturunan Quraisy, kakeknya adalah kakek yang paling mulia. Setelah Al-Husain dan saudara-saudaranya dibunuh, kepala mereka dikirimkan kepada Yazid bin Muawiyah. Pertama kali dia merasa gembira atas terbunuhnya Al-Husain dan rombongannya. Namun kemudian dia menyesalkan tindakan itu karena kaum muslimin sangat membenci terhadap apa yang dia lakukan. Kaum muslimin tidak suka terhadap tindakannya itu, sungguh perbuatan biadab yang patut dibenci. Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang lemah meriwayatkan dari Abu Ubaidah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku ini akan tetap menegakkan keadilan hingga datang seorang dari Bani Umayyah yang mengacak-acaknya. Orang itu bernama Yazid. Naufal bin Abul Furad berkata, saya bersama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian seorang laki-laki membicarakan tentang Yazid. Orang itu berkata, Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah berkata. Umar bin Abdul Aziz berkata, kamu menyebutnya sebagai Amirul Mukminin? Kemudian Umar menyuruh orang itu untuk dicambuk sebanyak 20 kali. Pada tahun 63 Hijriah, sampai kabar kepadanya bahwa penduduk Madinah melakukan pemberontakan dan mereka tidak lagi mengakui Yazid sebagai khalifah. Yazid mengirim pasukan dalam jumlah yang besar kepada penduduk Madinah dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Kemudian dia memerintahkan agar pasukannya itu melanjutkan perjalanan menuju Makkah dalam rangka memerangi pasukan Abdullah bin Zubair. Mereka datang ke Madinah, dan terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa Harrah, atau satu tempat di sebelah timur di Madinah. Apakah yang disebut dengan peristiwa Harrah itu? Al-Hasan pernah menyebutkannya. Demi Allah, hampir saja tidak ada yang selamat dalam peristiwa itu. Semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Kota Madinah dihancurkan. 1000 perawan dirusak kegadisannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan rasa takut kepadanya, dan Allah, malaikat, serta seluruh manusia akan melaknatnya. Hadis riwayat Muslim. Penyebab ketidaksetiaan penduduk Madinah adalah karena Yazid banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Waqidi dalam beberapa jalur periwayatan meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah.
Dia berkata, "Demi Allah, kami tidak melakukan pemberontakan kepada Yazid, hingga kami khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan batu-batu siksa dari langit kepada kami. Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang mengawini budak-budak, anak-anaknya dan saudaranya, serta peminum khamar dan sering meninggalkan salat." Az-Zahabi berkata, tatkala Yazid melakukan kekejian terhadap penduduk Madinah dengan sambil meminum minuman keras dan melakukan kemungkaran, banyak orang yang semakin benci kepadanya dan banyak yang memberontak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memberkahi umurnya. Kemudian pasukan Harrah berangkat menuju Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Dalam perjalanan ke Mekah inilah kepala pasukan Harrah atau Uqbah bin Muslim meninggal dunia. Dia digantikan oleh orang lain, yaitu Al-Husain bin Numir al-Sakuni. Tentara itu datang ke Mekah. Mereka memerangi Abdullah bin Zubair dan mereka lempari dia dengan manjanik. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun 64 Hijriah. Karena lemparan-lemparan manjanik yang mengandung api mengakibatkan sebagian penutup Ka'bah terbakar. Atap-atap Ka'bah dan dua tanduk domba yang merupakan tanduk domba kurban Nabi Ibrahim juga ikut terlelap api. Kedua tanduk tersebut saat itu berada di atap Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Yazid pada bulan Rabiul Awal tahun itu juga. Kabar kematiannya terdengar saat perang masih berlangsung. Abdullah bin Zubair berkata di depan pasukan Syam yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah, "Wahai orang-orang Syam, sesungguhnya pemimpinmu yang zalim telah mampus." Maka mereka kembali ke Syam dengan kehinaan. Setelah kematian Yazid, Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai khalifah. Sedangkan penduduk Syam membaiat Muawiyah anak Yazid. Dia memerintah dalam tempo yang sangat singkat. Salah satu syair yang pernah diucapkan Yazid adalah sebagai berikut. "Hasrat ini telah kembali, maka condronglah dia. Dia pahitkan tidur hingga tersiksa, menunggu bintang yang terbit di malamnya. Tiba-tiba satu bintang terbit menyala. Dia berkitar hingga kulihat dia laksana. Jatuh ke tanah yang demikian rendahnya. Dia akan keluar di musim hujan, kala semut-semut memakan simpanan makanannya. Sebagai hiburan manakala sampai dia turun dari unta yang telah dijual. Dalam kubah di tengah desa kecil, dikitari pohon-pohon zaitun dan ranum buahnya." Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Abu Bakar As-Siddiq adalah nama yang tepat. Umar Al-Faruq adalah tanduk dari besi, juga nama yang tepat. Utsman bin Affan Dzunnurain yang dibunuh dengan zalim telah mendapat dua karunia dan rahmat. Muawiyah dan anaknya menguasai bumi suci, yaitu wilayah Syam, di mana di sana ada Baitul Maqdis. Saffah, Salam dan Mansur, Jabir, Al-Mahdi dan Al-Amin, serta Amirul Ghadab, semuanya dari Bani Ka'ab bin Lu'ay. Semuanya orang saleh yang tidak ada bandingannya." Tampak bahwa riwayat ini sangat bertentangan dengan watak beberapa tokoh yang disebutkan, antara lain Yazid sendiri. Az-Zahabi berkata, riwayat ini diceritakan dari Abdullah bin Umar, namun tidak ada yang menyatakan bahwa riwayat ini marfu'. Al-Waqidi meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir. Dia berkata, orang yang pertama kali menutupi Ka'bah dengan kain sutra adalah Yazid bin Muawiyah. Demikianlah sekilas gambaran tentang sosok Yazid bin Muawiyah. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.